dan 7 tempat ada di luar Masjidil Haram. Nah ingat nanti ya, nanti 10 tempat nanti tolong nanti tadi dalam depan Ka'bah kalian cari nanti di Makkah sinon yang kurang jam nanti besok nanti tanyakan dengan saya. Nah saya ulang lagi, kata Nabi di dunia ini ada 17 tempat ijabah, 10 tempat ada di dalam Masjidil Haram dan 7 tempat ada di luar Masjidil Haram. Nah yang pertama di mana? Pertama sudut Hajarul Aswad ya Bapak Ibu nanti ya, tolong nanti di awal Bapak Ibu nanti berdoalah di sini. Di mana Allah sangat dekat sekali kepada hamba-Nya. Yang kedua di Multazam. Besok kita tunjukkan mana yang Multazamnya. Antara sudut Hajarul Aswad dengan pintu Ka'bah ialah namanya Multazam. Ini tempat yang kedua, ingat ya. Ajar tempat dia. Yang ketiga di belakang makam Ibrahim. Dari yang kuningnya di belakangnya Bapak nanti jangan lewatkan ya, jangan anggap remeh ya. Dan yang keempat kata Nabi di sumur Zam-Zam. Ada orang tua tahun 70-an ya. Zam-Zamnya masih apa namanya? Nabi Pak lagi pakai centong, pakai ember ya. Ah, madolo ya tadi nih kain kaki kita, orang-orang kita dulu yang tahun 70-an pakai haji weh. Pak dia ngambil airnya masih pakai ember dulu, ada centongnya dia. Nah, iya. Nah, sekarang sudah tertutup Pak. Di mana ya tempatnya? Iya di belakang makam Ibrahim, jadi bawah antara sudut Hajar Aswad dengan apa namanya dengan makam Ibrahim di sini di sumur Zam-Zam Bapak Ibu. Nah, nanti berdoa kalau saya tunjukkan nanti ya. Nah, dalam kalau buka internet Bapak di Google ya ada ya, di mana sumur Zam-Zamnya ada ya, yang punya HP Android ya. Nah, yang kelima di mana? Di Hijr Ismail. Ada lingkar Hijr Ismail ya. Dia masuk dalam Ka'bah ya. Bapak yang pagi haji, bapak yang pagi umroh, ndak masuk Hijr Ismail berarti bapak belum masuk ke dalam Ka'bah. Ingat ya. Hijr Ismail dia masuk bagian dalam Ka'bah. Ibu bapak yang pagi ke Makkah, haji ke dia, umroh ke dia, yang ndak masuk Hijr Ismail, maka dia termasuk belum masuk ke dalam Ka'bah. Dia baru masuk Masjidil Haram. Maka nanti usahakan yang sehat, yang kuat harus masuk ke dalam Hijr Ismail. Di Syekh Makbulah, tempat yang sangat mustajab. Suatu ketika dulu Aisyah, Pak istri Nabi Aisyah pernah minta merintah Nabi. Ya baginda Rasulullah, kata Aisyah, aku cara nak masuk ke dalam Ka'bah. Nah, kayak cerita Bapak Ibu. Mun kau caranya nak masuk ke dalam Ka'bah kata Nabi, maka masuklah kamu ke Hijr Ismail. Itu sudah masuk bagian dalam Ka'bah. Ayah dan Bapak Ibu. Di sini maka disuruh oleh Nabi, maka berdoalah kamu Aisyah. Nah, kemudian yang keenam di mana? Di Nizam, di Pajak Namas Pak. Ada di Pajak Namas di Nizam, dan menjadi bawah Nizam ya Bapak Ibu. Makanya kalau musim bulan Arijan Pak Arijan ya, di sini berabut bukan saya. Mandi iya pajuran dia berdoa di sini. Ia sangat luar biasa. Nah, kemudian yang ketujuh di mana? Yang ketujuh yaitu di Rukun Yamani. Yang tadi kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi nanti saat mustajab ya Bapak Ibu. Di Rukun Yamani ya. Kata Nabi Rukun Yamani ya dijaga, dikawal oleh 70.000 malaikat. Bayangkanlah Bapak Ibu. Di Rukun Yamani ya 70.000 malaikat jaganya di sini. Ditugaskan laskar Allah di sini, ada malaikat di sini. Ditugaskan oleh Allah 70.000 malaikat. Apa tugas malaikat di sini? Untuk mengaminkan orang-orang yang berdoa di Rukun Yamani. Bayangkanlah Bapak Ibu. Jangan meremeh ya. Maka minimal kita di sini baca doa apa tadi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minimal iya doa yang kita baca. Nanti jangan harus baca Arab, tidak perlu harus bahasa Arab. Bahasa kampung, bahasa kita nanti di sini Bapak Ibu nanti berdoalah. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang selanjutnya di mana yang mustajab?
Kemudian nanti yang ke-9 nanti di Bukit Safa, dan yang ke-10 nanti di Bukit Marwah. Nanti tempat nanti kita naik, maka nanti kita berdoa. Nanti Bapak Ibu nanti habis doa sepimpin, maka berdoalah sesuai dengan kemampuan, keinginan dan kehasratan Bapak Ibu. Nanti berdoa di Bukit Safa dan di Bukit Marwah ya nanti. Ya maksud bagian dalam masjid. Nah sisanya 7 di mana itu 7? Nah Bapak Ibu 7. Tadi 10 ada dalam masjid, sekarang 7 sisanya itu di mana? Nah 7 sisanya di mana? Yang pertama Arafah. Arafah ya pun Pak pada tanggal 9 nah. Di luar tanggal 9 Arafah itu tanah biasa sama dengan kita itu di Sambas itu tanahnya. Jadi Arafah ya bermakna pada tanggal 9. Bayangkanlah Bapak Ibu. Saya ulangi, tak kala Allah mengusir Nabi Adam dan Hawa dari surga, bayangkan Bapak Ibu. Gara-gara makan larangan yang dilarang oleh Allah yang disebut dengan buah khuldi, tidak mampu dengan rayuan bujukan setan, Allah usir Adam Pak dengan Hawa dari surga. Bayangkan. Menurut catatan sejarah, Adam Allah turunkan di daerah Palestina dan Hawa Allah turunkan di daerah Jeddah. Nanti di Jeddah kita akan melewati perkuburan namanya perkuburan Siti Hawa. Itu ada di Jeddah Pak. Dan perkuburan itu Pak panjangnya Siti Hawa ya diperkirakan kurang lebih 45 meter Pak panjangnya. Nah orang kita gimana ya? Bapak bisa bayangkan lah 45 meter ya, tingginya gimana? Nah, ya di Jeddah. Dulu Pak kalau haji di bawah tahun 2008 yang haji umur bisa dijalan ke umur sekarang tak boleh tutup Pak, kan gitu Bu. Gara-gara orang Turki, orang Mesir jalan saya Pak dengan ngantukkan ya dengan tanah kuburan, ngantukkan pala-pala antuk ke kuburan ya. Jadi dianggap syirik orang Arab, jadi sebenarnya tutup tak bisa masuk lagi, tak bisa lagi jalan dia. Tapi lewat nah, apa alasannya nanti dengan tanahnya supaya nanti dia itu panjang umur juga dari ribuan tahun ya, ratusan tahun masih kurang deh. Nah, ada kayak nanti di Jeddah. Nah saling mencari Pak Adam Hawa, saling mencari deh. Yang Adam mencari Hawa, yang Hawa mencari Adam, kurang lebih 200 tahun Pak saling mencari, bayangkanlah. Kurang lebih 200 tahun Adam mencari istrinya Hawa dan Hawa mencari suaminya Adam. Kurang lebih 200 tahun berpisah di dunia. Dia berjumpanya di mana Bapak? Pada tanggal 9 Zulhijjah berjumpa yang disebut dengan Jabal Rahmah di Arafah. Nah, makanya Arafah ya, asal kata lita'arafu Arafah tempat saling kenal berjumpa. Nah, Bapak Ibu nanti yang bisa naruh ya Arafah taruh tempat berjumpa, pasti Arafah taruh ya pasti tempat berjumpa taruh. Arafah tempat kita berjumpa berkumpul pasti kita Bapak Ibu, pasti Arafah taruh ya, bukan bahasa Sambas. Taruh ya pasti Arab. Artinya taruh tempat berjumpa berkumpul. Nah, saling kenal lah pasti kita Bapak Ibu lah. Nah, taruh ya, saling kenal berjumpa, pasti kita berjumpa lah udah, berkumpul lah udah. Gila bahasa kita. Nah, pada tanggal 9 Allah pertemukan Adam dan Hawa di Arafah Jabal Rahmah. Nah, pertemuan manusia pertama di sini. Sampai beranak pinak Pak sekarang sampai ke kita itu turunannya banyak kalah. Ketemunya di sini. Nah, sampai dia dapat anak Bapak Ibu yang Adam dan Hawa, sampai kita ini panjang sejarahnya. Sampai sekarang tuh. Nah, ngapain sekarang Arafah ya menjadikan puncak haji, inti haji di Arafah. Jadi haji saya ulangi Bapak Ibu, haji bukan di Makkah. Arafah Makkah Pak jaraknya kurang lebih 32 kilo jauh Pak. Arafah Makkah ya jauh. Jadi Arafah ya dah di luar tanah haram, dah masuk lagi tanah haram Arafah ya. Arafah ya baru bermakna pada tanggal 9 Zulhijjah. Di luar tanggal 9 Arafah ya tanah biasa. Sami dengan tanah di Sabas, sami dengan tanah di Jawa, sami dengan tanah di Subah, sami tidak ada artinya. Dia baru berarti pada tanggal 9 itu pada puncaknya
harinya juga ada apa sih Arafah. Nah, cuma salah satu kehebatan Arafah ini Bapak Ibu, yang salah satu kehebatan tidak pernah Allah Subhanahu wa taala magi hambanya kecuali pada hari Arafah. Itu kehebatannya Bapak Ibu. Saking cintanya Allah dengan hambanya, saking sayangnya Allah dengan hambanya, sehingga Allah turun lagi ke bumi. Hadis qudsi ya Allah berfirman, dia bukan main-main. Hadis qudsi ya Allah berfirman, kata baginda Rasulullah, pada tanggal 9 Dzulhijjah Allah turun ke bumi. Allah panggil seluruh para malaikat. Bayangkan Bapak Ibu, malaikat ini dipanggilnya Allah. Yang pernah Allah ciptakan, wahai para malaikat, kumpul kita hari itu di Arafah, kata Allah. Wahai malaikat, kamu saksikan, kamu lihat, dan aku bangga, aku banggakan Bapak, aku bangga hamba untuk kumpul hari itu di Arafah. Allah Pak bangga di hadapan malaikat. Bayangkan, ngapain dia bangga? Bayangkan manusia, hamba-hambaku hari itu, kata Allah menyebut malaikat, datang dengan baju kusut